Perkenalkan, nama saya Getsa Raina Diva Setiawan Putri. Perkenalkan, nama saya Tiara Auliah dari grup 2. Perkenalkan, nama saya Jonathan Manuel Sukuanto. Nama saya Steven Ho. Dikarenakan platform Rental Alat Berat di Indonesia belum tersedia dan beberapa konsumen juga tidak mengetahui di mana rental alat berat tersebut, kami eksekusiin aja ingin memudahkan para pelanggan yang menggunakan alat berat dan kami akan menyeluruhkan platform tersebut. Dengan prinsip yang kami lihat saat ini, melihat pasar rental alat berat yang belum ada memiliki platform aplikasi, selanjutnya pelanggan yang bingung ingin merental alat berat dengan akses mudah dan pelanggan yang ingin merental alat berat dengan terpercaya dan bebas jangka waktu saat merental alat berat. Solusi dari kami eksekusiin aja yaitu berupa eksekusiin aja akan membuat platform berupa aplikasi yang easy access di mana saja melalui gadget ataupun lainnya. Yang kedua, fitur-fitur aplikasi eksekusiin aja akan lengkap dan mudah dipahami dalam penggunaannya. Selanjutnya, aplikasi eksekusiin aja akan memudahkan para pelanggan yang menggunakan alat berat dalam sehari-harinya. Dengan adanya aplikasi ini, mereka bisa merental melalui aplikasi saja, tidak perlu repot-repot ke kantor rental atau SMS via nomor telepon. Kami bisa menargetkan 208,6 juta penduduk Indonesia, karena terdapat 221,5 juta pengguna internet di Indonesia yang akan menjadi target pasar kami sekitar 57,1 juta. Kami juga melihat ukuran pasar penyewa peralatan konstruksi di Indonesia bernilai 407,41 juta pada tahun 2023 dan diperkirakan akan mencapai 794,8 juta pada tahun 2029. Pasar ini diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 8,99% dari tahun 2003 hingga 2029 dan akan terus berkembang. Pun sewa alat berat untuk penggalian sekitar 45% pada tahun 2022, mutu ekskavator sebesar 71,8% pada tahun 2022 dengan proyek strategis nasional yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan regional lebih 200 proyek seperti perluasan pelabuhan, jalur kereta api, jalan raya, dan jalan tol. Upaya peningkatan permintaan untuk alat berat yang ramah lingkungan seperti mesin, konstruksi listrik, dan hidrogen karena kekhawatiran lingkungan dan inisiatif pemerintah untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Tidak hanya itu, efek menjelang pemilu mempengaruhi pasar seperti gambar yang ada di PPT. Adapun vendor utama kami diantaranya adalah Komatsu. Target. Kami analisis data demografi melalui perusahaan-perusahaan yang menggunakan layanan kontraktor. Dari hasil yang respon tentang layanan kami menawarkan layanan kita apakah customer ingin menggunakan layanan kita, dan banyak yang menjawab iya. Pengguna yang memakai dari layanan kita, eksekusin aja, ada dari beberapa sektor. Pertama, pertambangan, 45%, dua kontraktor, 40%, tiga pemerintah, 10%, dan lain-lain 5%. The competitor, the expert. Dan melihat pesaing eksekusin aja, terdapat peluang yang muncul dari kelemahan para kompetitor. Karena pesaing banyak belum menggunakan teknologi modern untuk memanfaatkan penyewaan alat berat. Tetapi eksekusin aja dapat memanfaatkan teknologi dalam industri ini. Oke, selanjutnya adalah revolusi. Nah, revolusi ini kami ada berapa? Yang pertama itu penyewaan alat berat. Kami menyewakan alat berat seperti dozer, lifter, dan lain-lainnya dengan opsi yaitu per jam, per minggu, per bulan, dan per tahun. Solusinya itu ada penjual suku cadang. Nah, penjual suku cadang ini kami menargetkan kepada pemilik alat berat lain maupun perusahaan alat berat lainnya. Terus yang ketiga itu penjualan bahan baku. Di penjualan bahan baku ini kami menyediakan seperti oli, ban, dan filter dan kami akan jualkan kepada customer kami. Terus yang keempat itu adalah layanan tambahan. Nah, layanan tambahan ini kami menyediakan pengiriman. Pengiriman ini kami berikan beberapa opsi seperti instan, SMD, dan regular. Terus selanjutnya adalah pengecekan rutin. Selain pengecekan rutin itu terus ada konsultasi teknis dan ada perbaikan ringan seperti ganti oli. Terus selanjutnya adalah layanan servis. Nah, layanan servis ini kami targetnya itu servis berat. Layanan ini bukan hanya targetnya para pengguna listrik saja, kami juga melakukan pembukaan untuk umum seperti perusahaan alat berat lainnya atau pemilik alat berat lainnya. Berikut distribution channel kami melalui sosial media engagement, digital presence and content marketing, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, Google, dari online atau mulut ke mulut, Play Store, melalui Android, App Store, atau iOS, Search Engine Optimization atau SEO. Tidak hanya itu, partnership model B2C dan B2B kami melalui pihak asuransi, perusahaan bidang properti, pejabat pemerintahan, melalui bank, IT, dan juga vendor bangunan. Adapun tim kami untuk mengoptimalkan proses eksekusi aja startup kami terdapat Jonathan sebagai CEO dan founder, Gaisa sebagai kepala marketing, Stephen Howard sebagai kepala keuangan, dan Tiara sebagai kepala tim IT. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.